Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita terus ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua pada hari ini untuk melihat satu bagian firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 44 sampai 45 yang berbunyi demikian. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu kita mungkin mengenal sebuah wisata populer yang begitu unik dan memiliki daya tarik tersendiri. Wisata itu adalah wisata rumah terbalik. Seperti namanya, wisata ini menyediakan bangunan rumah ataupun bangunan lainnya yang didesain terbalik dari yang biasanya. Dan ketika kita masuk ke dalam bangunan terbalik ini, kita akan mendapatkan sensasi gimana kita melawan gravitasi, seolah-olah kita melayang di langit-langit rumah itu atau bangunan tersebut. Ide dan desain unik inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam wisata ini. Ada sebuah sensasi yang berbeda dengan konsep terbalik ini. Ada hal yang bertentangan dan tidak pada umumnya yang bisa kita rasakan ketika ada dalam sebuah tempat yang terbalik. Bapak-Ibu Saudara, sebuah kebalikan, sebuah sensasi upside down, itu juga yang kita bisa lihat di dalam teks Alkitab ini. Ada sesuatu yang tidak umum, yang tidak biasanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Semua itu berawal ketika murid Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes meminta supaya mereka dapat memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak-Ibu Saudara, ketika mereka mengikut Yesus, mereka sudah memiliki angan-angan mereka sendiri. Yesus adalah Mesias, maka di bayangan mereka suatu saat nanti Yesus akan membebaskan mereka dan nantinya berkuasa atas Yerusalem. Yesus adalah pahlawan di dalam kehidupan mereka nantinya. Sudah pasti ketika Yesus menang dan berada dalam kemuliaan, mereka pun akan mendapat bagian di dalamnya. Tetapi ini hanyalah bayangan, angan-angan, imajinasi yang datang dari dalam diri mereka. Karena kenyataannya mengikut Yesus dan ikut sama-sama mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan, itu berbanding terbalik dengan apa yang mereka bayangkan. Apa yang mereka pikirkan sampai saat itu ditantang dengan ajaran yang diberikan oleh Yesus. Mengikut Yesus artinya ikut dalam penderitaan Yesus. Mengikut Yesus artinya mati bersama-sama dengan Yesus. Dan memerintah bersama-sama dengan Yesus, itu artinya menjadi hamba, menjadi pelayan bagi orang lain. Dan semua itu jauh dari kekuasaan dan pemerintahan yang mereka bayangkan sampai saat itu. Tapi disitulah murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus sudah mengajarkan hal yang berbeda, yang berbanding terbalik dengan apa yang mereka pahami selama ini. Bahwa mengikut Tuhan, berbagi dalam kemuliaan Tuhan, berarti menjadi hamba, menjadi pelayan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita mengikut Tuhan pun tidak menjanjikan sebuah kehidupan yang nikmat, yang bahagia di mana kita hanya menunggu, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menderita dan mati bersama-sama dengan Kristus. Kita melakukan apa yang sudah Yesus lakukan terlebih dahulu, yaitu kita melayani orang lain. Apa yang kita alami mungkin berbanding terbalik dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya ketika kita mengikut Kristus. Tetapi justru disitulah kita makin mengenal Tuhan, kita makin memahami apa artinya menjadi pengikut Kristus. Dan semua itu akan membawa kita kepada hidup yang benar-benar bagi kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kiranya kita terus
memiliki kerendahan hati untuk mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengubahkan hidup kita sehingga kita dapat menjadi murid yang taat pada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.